balik gemerlap kekaisaran Persia yang membentang dari India hingga Ethiopia, ada kisah-kisah kecil yang nyaris tak terdengar. Kisah tentang orang-orang biasa yang hidup di pinggiran sejarah, tersembunyi di antara catatan raja, hukum istana, dan pesta-pesta megah para bangsawan. Di kota Susan, ibu kota kerajaan, tembok-tembok istana menjulang tinggi, dilapisi batu berwarna pucat yang berkilau di bawah matahari. Di balik tembok itulah keputusan-keputusan besar dibuat. Keputusan yang menentukan hidup dan mati jutaan orang. Namun, jauh dari haula tahta dan balairung pesta, hidup seorang gadis muda yang tidak pernah membayangkan bahwa namanya kelak akan menggema lintas generasi. Namanya Hadasa. Ia bukan putri bangsawan. Ia tidak lahir dari keluarga terpandang. Ayah dan ibunya telah lama meninggal, meninggalkan dirinya dalam kesunyian yang sunyi, dalam dunia yang keras bagi seorang anak perempuan tanpa pelindung. Sejak kecil, Hadasa mengenal kehilangan lebih dulu daripada kemewahan. Ia belajar berjalan bukan di lorong marmer, melainkan di jalanan sederhana komunitas Yahudi yang hidup sebagai orang buangan di negeri asing. Namun, Tuhan tidak membiarkan Hadasa sendirian. Ada seorang pria yang mengambilnya, merawatnya, dan membesarkannya seperti anak kandung sendiri. Namanya Mordekhai, sepupu ayahnya, seorang Yahudi yang setia pada hukum nenek moyangnya, yang hidup dengan hati-hati di tengah kekuasaan asing. Mordekhai bukan orang kaya, ia bukan pejabat tinggi, tetapi ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, iman yang teguh dan hati seorang ayah. Di rumah kecil mereka, Mordekhai mengajarkan Hadasa tentang kisah-kisah lama, tentang Abraham yang dipanggil keluar dari tanah kelahirannya, tentang Musa yang membelah laut, tentang Daud yang mengalahkan raksasa bukan dengan pedang, melainkan dengan kepercayaan kepada Tuhan. Di malam hari, ketika lampu minyak kecil menyala redup, Mordekhai berdoa bersama Hadasa, mengingatkan bahwa meski mereka tinggal di Persia, mereka bukan milik Persia. Mereka adalah umat Tuhan. Hadasa tumbuh menjadi gadis yang anggun, bukan karena pakaian mahal, tetapi karena ketenangan hatinya. Wajahnya lembut, sorot matanya jernih. Ia tidak banyak bicara, tetapi setiap kata yang keluar darinya penuh pertimbangan. Ia mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Ia belajar menahan diri di dunia yang sering memaksa orang untuk bertahan dengan tipu daya. Hari-hari mereka berjalan sederhana, hingga suatu peristiwa besar mengguncang seluruh istana Persia. Pada suatu malam, Raja Ahasweros mengadakan perjamuan besar. Anggur mengalir tanpa henti, musik memenuhi aula. Para pembesar kerajaan tertawa keras, mabuk oleh kemewahan dan kuasa. Di tengah pesta itu, Raja memanggil Ratu Wasti, istrinya, untuk datang dan memamerkan kecantikannya di hadapan para tamu. Namun, Wasti menolak. Penolakan itu bukan sekedar persoalan pribadi. Di mata raja dan para pejabat, itu adalah penghinaan terhadap wibawa kerajaan. Bagaimana mungkin seorang ratu menentang perintah raja? Bagaimana jika para perempuan di seluruh negeri mendengar ini dan mulai meremehkan suami mereka? Amarah raja menyala. Para penasihat segera bertindak. Keputusan diambil cepat dan tanpa belas kasihan. Ratu Wasti dicopot dari kedudukannya. Namanya dihapus dari istana. Mahkota yang dulu berkilau kini menjadi simbol kehinaan. Istana pun kosong dari seorang ratu. Tak lama kemudian, sebuah pengumuman tersebar ke seluruh kekaisaran. Para utusan berkuda menyusuri kota dan desa, membawa maklumat kerajaan. Semua gadis muda yang cantik akan dikumpulkan untuk dipersembahkan kepada raja. Dari antara mereka, satu akan dipilih menjadi ratu baru. Tidak ada pilihan,
tidak ada penolakan. Ketika berita itu sampai ke telinga Mordekai, hatinya gelisah. Ia tahu apa arti perintah itu. Ia tahu dunia istana bukanlah tempat yang aman. Di sana, kecantikan bisa menjadi berkat, tetapi juga kutukan. Di sana, nyawa manusia seringkali hanya pidak permainan. Hadasa mendengar berita itu dengan diam. Ia tidak menangis, ia tidak berteriak. Namun malam itu, ketika ia berbaring di tikarnya, matanya terbuka lebar. Ada ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan takut kehilangan kebebasan, tetapi takut kehilangan identitasnya. Siapakah dirinya jika ia harus hidup di tengah dunia yang tidak mengenal Tuhannya? Hari itu pun tiba. Para petugas kerajaan datang. Nama-nama dicatat, wajah-wajah diperiksa. Hadasa dengan kecantikan alaminya tidak luput dari perhatian. Mordekai tidak bisa berbuat apa-apa selain mengangguk dengan berat hati. Sebelum Hadasa melangkah pergi, ia memegang tangan gadis itu erat-erat. "Dengarkan aku," bisiknya. "Jangan katakan kepada siapapun bahwa engkau orang Yahudi." Hadasa menatapnya, terkejut. "Bukan karena malu," lanjut Mordekai pelan, "tetapi karena hikmat. Ada waktu untuk diam dan ada waktu untuk berbicara. Percayalah padaku." Hadasa mengangguk. Ia tidak sepenuhnya mengerti, tetapi ia mempercayai Mordekai seperti ia mempercayai doanya. Di istana, Hadasa diberi nama baru, Ester. Nama itu terdengar asing di telinganya, tetapi ia menerimanya dengan tenang. Ester menjalani masa persiapan bersama gadis-gadis lain. Selama berbulan-bulan, mereka dimandikan dengan minyak wangi, diajari etika istana, cara berjalan, cara berbicara, cara menundukkan kepala dengan tepat. Banyak dari mereka berlomba-lomba menarik perhatian. Ada yang licik, ada yang sombong, ada yang rela menjatuhkan sesamanya demi satu pandangan raja. Namun, Ester berbeda. Ia tidak berusaha menonjol, ia tidak memamerkan diri. Ia bersikap hormat kepada semua orang, bahkan kepada pelayan. Sikapnya membuat orang lain nyaman berada di dekatnya. Kepala penjaga perempuan memperhatikannya dengan heran. Ada sesuatu dalam diri gadis ini, bukan sekedar kecantikan, tetapi ketenangan yang langka. Hari demi hari berlalu, malam demi malam, satu persatu gadis dipanggil menghadap raja. Ketika tiba giliran Ester, ia tidak meminta perhiasan berlebihan. Ia mengenakan apa yang disarankan kepadanya. Ia melangkah dengan hati yang berdebar, namun wajahnya tetap tenang. Saat Ester berdiri di hadapan Raja Ahasweros, sesuatu yang tak terduga terjadi. Raja menatapnya lebih lama daripada yang lain. Tidak ada tawa mabuk, tidak ada senyum licik. Ada ketertarikan yang tulus. Ester tidak berusaha memikat, tetapi justru ketulusan itulah yang memikat. Raja melihat bukan hanya wajah, tetapi jiwa. Malam itu, ketika Ester meninggalkan hadapan raja, ia belum tahu apa yang akan terjadi. Namun, beberapa hari kemudian, keputusan diumumkan. Mahkota diletakkan di atas kepalanya. Hadasa, gadis yatim piatu Yahudi, kini menjadi Ratu Ester, permaisuri Kekaisaran Persia. Di balik sorak-sorai istana dan perjamuan megah, Ester berdiri dengan senyum tenang. Tidak ada yang tahu siapa dirinya sebenarnya. Tidak ada yang tahu doa-doa yang ia panjatkan dalam diam. Tidak ada yang tahu bahwa di balik mahkota itu ada seorang gadis yang masih bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mordekai berdiri di luar istana, menatap tembok tinggi yang memisahkannya dari Ester. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Namun satu hal ia yakini, tidak ada sesuatu pun yang terjadi secara kebetulan. Tanpa disadari siapapun, sebuah kisah besar baru saja mulai. Istana Persia tidak pernah benar-benar tidur. Bahkan ketika malam turun dan lentera-lentera menyala di sepanjang lorong marmer, kekuasaan tetap bergerak dalam bisikan, tatapan, dan ambisi yang disembunyikan di balik senyum. Di tempat inilah kehormatan bisa diangkat setinggi langit dan dalam sekejap dijatuhkan ke debu.
Di tempat inilah seorang pria bernama Haman mulai menapaki jalan yang kelak menuntunnya menuju puncak kesombongan dan jurang kehancuran. Haman adalah orang yang tahu bagaimana membaca suasana istana. Ia tahu kapan harus berbicara, kapan harus diam, dan kepada siapa ia harus tersenyum. Ambisinya tajam seperti pisau, tersembunyi rapi di balik jubah kebesaran dan tutur kata yang penuh sanjungan. Ketika Raja Ahasveros mengangkatnya menjadi pejabat tertinggi, lebih tinggi dari semua pembesar lain, Haman menerima kehormatan itu dengan kepala tegak dan hati yang membara. Kini, setiap kali ia melintas di pelataran istana, semua orang wajib berlutut dan memberi hormat. Semua orang, kecuali satu, Mordekai. Setiap hari, Mordekai duduk di pintu gerbang istana. Ia melihat lalu lalang para pejabat, para pelayan, dan para penjaga. Ketika Haman lewat, orang-orang segera menunduk. Dahi mereka menyentuh tanah. Namun Mordekai tetap berdiri. Tubuhnya tegak, matanya lurus ke depan. Bukan karena ia sombong, bukan karena ia mencari masalah. Mordekai menolak berlutut karena imannya. Ia tidak akan menyembah manusia seolah-olah manusia adalah ilah. Bagi Mordekai, hanya Tuhan yang layak menerima sujud. Awalnya Haman tidak menyadarinya. Namun suatu hari, matanya menangkap satu sosok yang berdiri ketika semua orang berlutut. Haman berhenti sejenak. Udara di sekitarnya terasa berubah. Ia menoleh perlahan. "Siapa orang itu?" tanyanya dingin. Seorang pelayan menjawab dengan suara gemetar. "Ia orang Yahudi, tuanku. Namanya Mordekai." Kata itu, Yahudi, bergema di telinga Haman seperti tercaan. Darahnya mendidih. Setiap kali ia melewati gerbang istana, matanya mencari Mordekai. Dan setiap kali pula, ia menemukan hal yang sama. Penolakan. Bagi Haman, ini bukan sekedar penghinaan pribadi. Ini adalah ancaman terhadap kehormatannya, terhadap kuasanya, terhadap gambaran besar dirinya sendiri. Bagaimana mungkin satu orang, seorang buangan dari bangsa kecil, berani menentangnya? Namun Haman terlalu licik untuk bertindak terburu-buru. Ia menahan amarahnya. Ia tersenyum di hadapan raja. Ia tertawa bersama para pejabat. Tetapi di dalam hatinya, api kebencian menyala tanpa henti. Setiap malam, ia memikirkan cara untuk membalas. Bukan hanya kepada Mordekai, tetapi kepada seluruh bangsa Mordekai. Tidak cukup hanya menghukum satu orang. Bangsa yang melahirkannya harus lenyap. Haman mulai mengumpulkan informasi. Ia bertanya tentang adat istiadat orang Yahudi, tentang hukum mereka, tentang kesetiaan mereka. Semakin ia tahu, semakin yakin ia bahwa bangsa ini berbeda. Dan perbedaan itu, di matanya, adalah ancaman. Ia memanggil para penasihatnya secara diam-diam. Ia melempar undi atau pur untuk menentukan hari yang tepat. Hari pemusnahan. Hari ketika darah akan mengalir tanpa ampun. Setelah semuanya siap, Haman menghadap Raja Ahasveros. Ia tidak datang dengan amarah. Ia datang dengan kata-kata yang disusun rapi seperti racun yang dicampur madu. Ada suatu bangsa, katanya pelan, seolah berbicara demi kebaikan kerajaan, yang hidup tercerai-berai di seluruh wilayah kerajaan Paduka. Hukum mereka berbeda dari hukum bangsa lain. Mereka tidak menaati perintah raja. Tidaklah patut membiarkan mereka tetap hidup. Raja mengangkat alisnya. "Apa yang kau sarankan?" "Jika Paduka berkenan," lanjut Haman, "biarlah dikeluarkan maklumat untuk membinasakan mereka. Aku akan menyerahkan 10.000 talenta perak ke dalam perbendaharaan kerajaan."
Raja terdiam sejenak. Ia tidak menanyakan nama bangsa itu. Ia tidak menyelidiki lebih jauh. Dengan gerakan ringan, ia melepaskan cincin meterainya dan menyerahkannya kepada Haman. "Lakukanlah seperti yang kau pandang baik," katanya singkat. Dan dengan satu keputusan, nasib sebuah bangsa dimeteraikan. Maklumat kerajaan ditulis, disalin, disegel. Para utusan dikirim ke seluruh pelosok Persia, ke kota-kota besar dan desa-desa kecil, ke wilayah pegunungan dan dataran rendah. Isinya jelas dan mengerikan. Pada hari yang telah ditentukan, semua orang Yahudi, tua dan muda, laki-laki dan perempuan, bahkan anak-anak harus dibunuh dan hartanya dirampas. Ketika berita itu sampai ke komunitas Yahudi, tangisan pecah di mana-mana. Orang-orang merobek pakaian mereka. Mereka mengenakan kain kabung. Mereka duduk di tanah, menangis dan berpuasa. Doa-doa terangkat ke langit bercampur dengan latapan dan ketakutan. Tidak ada jalan keluar, tidak ada tempat berlindung. Hukum kerajaan tidak bisa dibatalkan. Mordekai berdiri di depan gerbang istana dengan kain kabung dan abu di kepalanya. Tangisnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh bangsanya. Ia tahu di balik dinding istana itu ada seseorang yang mungkin, hanya mungkin, dapat melakukan sesuatu. Ratu Ester. Namun Ester tidak tahu apa-apa. Di dalam istana, hidup berjalan seperti biasa. Musik masih dimainkan, hidangan masih disajikan. Ester mendengar kabar tentang Mordekai yang berkabung, tetapi ia tidak tahu sebabnya. Hatinya gelisah. Ia mengirimkan pakaian untuk Mordekai, berharap ia mengganti kain kabungnya. Namun Mordekai menolak. Pesan dikirim, utusan datang dan pergi. Akhirnya, kebenaran itu disampaikan. Maklumat kematian. Ester membaca pesan itu dengan tangan gemetar. Nafasnya tercekak. Dunia yang selama ini tampak aman runtuh dalam sekejap. Bangsanya akan dibinasakan. Dan ia, seorang Yahudi, duduk di atas tahta kerajaan yang telah menandatangani hukuman itu. Di sisi lain istana, Haman merayakan keberhasilannya. Ia mengadakan perjamuan bersama raja, minum anggur, tertawa, puas dengan rencana yang telah tersusun sempurna. Ia tidak tahu bahwa di balik keheningan istana, doa-doa sedang naik seperti api. Tidak ada yang menyadari bahwa keputusan-keputusan kecil, penolakan Mordekai untuk berlutut, undi yang dilempar Haman, cincin yang dilepaskan raja, semuanya sedang bergerak menuju satu titik temu yang tak terelakkan. Kekuasaan manusia telah berbicara. Namun cerita ini belum selesai. Karena ketika kejahatan tampak paling kuat, disitulah tangan Tuhan seringkali mulai bekerja. Diam, tersembunyi, tetapi pasti. Pagi itu, matahari terbit seperti biasa di atas kota Susan. Cahaya keemasannya menyentuh tembok-tembok istana, memantul di lorong marmer dan atap-atap tinggi yang selama ini menjadi simbol kemegahan kekaisaran. Namun di balik kilau itu, ada sesuatu yang patah. Ada kesedihan yang merayap pelan, menembus sudut-sudut kota, masuk ke rumah-rumah kecil dan menyelimuti hati orang-orang Yahudi dengan ketakutan yang tak terucap. Di depan pintu gerbang istana, Mordekai berdiri dengan kain kabung melekat di tubuhnya dan abu di kepalanya. Wajahnya kusut oleh air mata dan kelelahan. Ia tidak berusaha menyembunyikan dukanya. Ia tidak peduli pada tatapan orang-orang yang lewat. Di tempat itulah ia berdiri, tepat di batas antara dunia istana yang aman dan dunia rakyat yang terancam binasa. Setiap orang yang melintas tahu sesuatu yang besar sedang terjadi. Mordekai tidak berteriak, ia tidak menghasut, ia hanya menangis dengan suara keras, ratapan yang keluar dari hati seorang ayah, seorang pemimpin, seorang umat Tuhan yang melihat kehancuran di depan mata. Tangisnya adalah doa, doanya adalah jeritan.
Di dalam istana, kehidupan tampak berjalan seperti biasa. Pelayan berlalu lalang membawa nampan emas. Musik lembut terdengar dari kejauhan. Ratu Ester duduk di ruang pribadinya, mengenakan pakaian istana yang indah, dikelilingi kenyamanan yang tak pernah ia minta. Namun hatinya gelisah. Ia mendengar kabar tentang Mordekai. Pelayan-pelayan berbisik, orang Yahudi itu berkabung di depan gerbang. Dia menangis tanpa henti. Dia menolak pergi. Ester terkejut. Mordekai bukan orang yang mudah menunjukkan emosi. Jika ia sampai berkabung di tempat umum, berarti sesuatu yang sangat buruk telah terjadi. Dengan hati yang cemas, Ester mengirimkan pakaian baru kepada Mordekai, sebuah upaya kecil untuk menghibur, untuk mengembalikan martabatnya. Namun Mordekai menolak. Penolakan itu menusuk hati Ester lebih dalam daripada yang ia duga. Mordekai tidak membutuhkan pakaian. Ia membutuhkan keadilan. Ia membutuhkan pertolongan. Akhirnya, Ester memanggil seorang sida-sida kepercayaannya dan mengutusnya kepada Mordekai. "Cari tahu apa yang terjadi," katanya pelan, "dan mengapa semua ini terjadi." Tak lama kemudian, utusan itu kembali. Ia membawa kabar yang membuat darah Ester terasa membeku. Maklumat kematian. Ester membaca pesan itu perlahan, kata demi kata. Tangannya gemetar, nafasnya terhenti sejenak. Seluruh bangsa Yahudi akan dibinasakan, ditetapkan oleh hukum kerajaan, dimeteraikan oleh cincin raja. Tidak ada pengecualian, tidak ada belas kasihan. Dan Ester adalah salah satu dari mereka. Untuk pertama kalinya sejak ia mengenakan mahkota itu, Ester merasa benar-benar telanjang. Semua kemewahan, semua perlindungan istana tiba-tiba tampak rapuh. Ia sadar bahwa kedudukannya sebagai ratu tidak menjamin keselamatan. Bahkan lebih dari itu, ia terikat oleh hukum yang sama kejamnya. Mordekai tidak berhenti di situ. Ia mengirim pesan berikutnya. Pesan yang bukan hanya kabar, tetapi tuntutan. Masuklah menghadap raja dan mohonkan belas kasihan baginya dan bagi bangsanya. Ester membaca pesan itu berulang-ulang. Masuk menghadap raja tanpa dipanggil. Itu bukan sekedar tindakan berani. Itu adalah pelanggaran hukum yang dapat berujung pada kematian. Bahkan ratu pun tidak kebal terhadap aturan itu. Hanya satu hal yang bisa menyelamatkan nyawa seseorang yang masuk tanpa undangan. Jika raja berkenan mengulurkan tongkat emasnya. Dan jika tidak, Ester menutup matanya. Ia teringat lorong panjang menuju ruang tahta. Teringat tatapan dingin para penjaga, teringat kesunyian mencekam sebelum keputusan dijatuhkan. Ia telah 30 hari tidak dipanggil raja. Bagaimana jika hatinya sudah berubah? Bagaimana jika cintanya telah memudar? Dengan suara gemetar, Ester mengirimkan jawabannya kepada Mordekai. Semua pelayan raja dan rakyat di wilayah kerajaan tahu bahwa setiap orang, laki-laki atau perempuan, yang menghadap raja ke pelataran dalam tanpa dipanggil akan dihukum mati, kecuali jika raja mengulurkan tongkat emasnya. Aku sendiri tidak dipanggil raja selama 30 hari. Itu bukan alasan. Itu pengakuan ketakutan. Mordekai menerima pesan itu dengan wajah tegang. Ia membaca kata demi kata, lalu menghela napas panjang. Ia tahu ketakutan Ester. Ia tahu resikonya. Namun ia juga tahu satu hal lain. Diam bukanlah pilihan. Pesan balasan itu pun dikirim. "Jangan kira," tulis Mordekai, "bahwa engkau akan terluput di istana raja lebih daripada semua orang Yahudi lainnya. Sebab jika engkau berdiam diri pada waktu ini,
Pertolongan dan kelepasan bagi orang Yahudi akan datang dari tempat lain, tetapi engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Dan siapakah tahu, mungkin justru untuk masa seperti inilah engkau mencapai kedudukan sebagai ratu." Kata-kata itu menghantam hati Ester seperti petir. Untuk masa seperti ini, bukan untuk kemewahan, bukan untuk keamanan, bukan untuk kehormatan pribadi, tetapi untuk saat ini, saat genting, saat gelap, saat nyawa jutaan orang berada di ujung tanduk. Ester duduk terdiam lama sekali. Di luar, kehidupan istana terus bergerak, namun di dalam dirinya, badai berkecamuk. Selama ini ia hidup dengan dua identitas, Hadasa yang berdoa kepada Tuhan nenek moyangnya, dan Ester, sang ratu Persia. Kini dua dunia itu bertabrakan dengan keras. Jika ia diam, ia mungkin hidup lebih lama. Jika ia berbicara, ia mungkin mati. Air mata mengalir di pipinya. Ia bukan pahlawan yang kebal rasa takut. Ia bukan nabi yang mendengar suara Tuhan secara jelas. Ia hanya seorang perempuan dengan nyawa yang rapuh dan hati yang gentar. Namun di tengah ketakutan itu, ada sesuatu yang perlahan bangkit. Iman. Ester teringat doa-doa malam bersama Mordekai. Teringat kisah-kisah Tuhan yang membela umatnya ketika segalanya tampak mustahil. Teringat bahwa hidupnya sendiri adalah bukti pemeliharaan Tuhan. Dari seorang yatim piatu menjadi ratu. Ia mengangkat wajahnya. Matanya masih basah, tetapi kini ada tekad di dalamnya. Ester mengirimkan pesan terakhir kepada Mordekai. "Pergilah, kumpulkan semua orang Yahudi yang ada di Susan. Berpuasalah untuk aku. Jangan makan dan jangan minum selama 3 hari siang dan malam. Aku dan para pelayanku pun akan berpuasa demikian. Sesudah itu aku akan masuk menghadap raja, sekalipun itu berlawanan dengan hukum. Dan jika aku mati, biarlah aku mati." Kata-kata itu bukan seruan putus asa. Itu adalah pernyataan iman. Sejak hari itu, keheningan menyelimuti komunitas Yahudi. Tidak ada pesta, tidak ada tawa, tidak ada suara alat musik, hanya doa, hanya air mata, hanya puasa. Ester menanggalkan perhiasannya. Ia mengenakan pakaian sederhana. Di ruang pribadinya, ia berlutut, wajahnya tertunduk, tangannya terangkat. Tidak ada jaminan, tidak ada perjanjian langsung, hanya satu harapan, bahwa Tuhan yang sama yang menyertai nenek moyangnya masih mendengar. Di depan gerbang istana, Mordekai pun berdoa. Ia menatap tembok tinggi itu, tembok yang memisahkannya dari Ester, namun tidak memisahkannya dari Tuhan. 3 hari, 3 malam, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Tetapi satu hal pasti, keputusan telah dibuat. Jalan kembali telah tertutup. Dan di balik semua ketidakpastian itu, sejarah sedang menahan napas. Tiga hari puasa bukanlah waktu yang singkat bagi tubuh. Namun bagi jiwa, 3 hari bisa menjadi ruang di mana ketakutan dikupas lapis demi lapis, hingga yang tersisa hanyalah kejujuran terdalam di hadapan Tuhan. Di kota Susan, waktu seakan melambat, udara terasa berat, bahkan angin pun bertiup pelan, seolah ikut menahan nafas bersama sebuah bangsa yang menunggu keajaiban. Di seluruh penjuru kota, rumah-rumah Yahudi tertutup rapat. Tidak ada asap dapur, tidak ada aroma roti yang biasa memenuhi pagi. Orang-orang duduk bersila di lantai tanah, kepala tertunduk, perut kosong, hati terbuka. Para ayah memeluk anak-anak mereka lebih erat. Para ibu berdoa dengan suara bergetar, menyebut nama Tuhan nenek moyang mereka, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub,
seolah menggenggam satu-satunya jangkar di tengah badai. Ini bukan sekadar puasa, ini adalah seruan terakhir. Di dalam istana, Ester juga berpuasa. Tidak ada jamuan, tidak ada perhiasan, tidak ada pakaian kebesaran. Ia menanggalkan mahkota sementara waktu, bukan karena ia menolak jati dirinya sebagai ratu, tetapi karena ia ingin berdiri di hadapan Tuhan sebagai seorang hamba, bukan penguasa. Ia berlutut di lantai dingin ruang pribadinya. Tangannya terangkat, bibirnya bergerak pelan, kadang tanpa suara. Kata-kata seringkali terhenti di tenggorokan, berubah menjadi isak yang tertahan. Ester tidak mencoba terlihat kuat di hadapan Tuhan. Ia datang apa adanya, takut, rapuh, dan penuh pertanyaan. Tuhan, bisiknya pada malam pertama, Engkau tahu aku takut. Ia tidak menyembunyikan apapun. Ia menceritakan semua kegentarannya, tentang lorong panjang menuju ruang tahta, tentang tatapan raja yang mungkin dingin, tentang hukum yang tidak mengenal belas kasihan. Ia mengakui bahwa ia mencintai hidup. Ia mengakui bahwa ia ingin selamat. Namun di balik pengakuan itu, ada permohonan yang lebih dalam. Jika Engkau benar-benar menempatkan aku di sini untuk tujuanmu, lanjutnya dengan suara gemetar, maka berilah aku keberanian, bukan keberanian dari diriku sendiri, tetapi darimu. Hari pertama berlalu dalam keheningan. Hari kedua datang dengan rasa lelah yang semakin berat. Tubuh Ester melemah, kepalanya pusing, setiap langkah terasa seperti mengangkat beban. Namun justru di saat tubuhnya melemah, pikirannya menjadi jernih. Ia mulai melihat kembali hidupnya, bukan sebagai rangkaian kebetulan, melainkan sebagai jejak pemeliharaan Tuhan yang tersusun rapi. Ia teringat masa kecilnya sebagai Hadasah, gadis yatim piatu yang tidak memiliki masa depan pasti. Ia teringat Mordekai yang membesarkannya dengan kasih dan iman. Ia teringat bagaimana ia dipilih menjadi ratu, bukan karena ambisi, tetapi karena anugerah. Semua itu kini tampak seperti potongan-potongan mozaik yang baru sekarang membentuk gambaran utuh. Untuk masa seperti ini, kata-kata Mordekai terngiang kembali di benaknya, bukan sebagai teguran lagi, melainkan sebagai panggilan, sebuah undangan untuk melangkah keluar dari zona aman menuju kehendak Tuhan yang lebih besar. Di depan gerbang istana, Mordekai juga berpuasa. Ia tidak masuk ke dalam, ia tetap di luar, di tempat duka dan doa bertemu. Setiap kali rasa putus asa datang, ia mengangkat wajahnya ke langit. Ia tidak tahu bagaimana Tuhan akan bertindak. Ia hanya tahu bahwa Tuhan setia pada perjanjiannya. Malam kedua berlalu, kota tetap sunyi. Pada hari ketiga, sesuatu berubah. Ester bangun dengan tubuh lemah, tetapi hati yang tenang. Ketakutan belum sepenuhnya hilang, tetapi tidak lagi menguasai. Ia tidak merasa kebal terhadap bahaya, tetapi ia merasa ditemani. Ada damai yang tidak bisa dijelaskan, damai yang tidak menjanjikan keselamatan, tetapi menjanjikan penyertaan. Ia berdiri perlahan, menatap bayangannya di cermin perunggu. Wajahnya pucat, matanya sedikit cekung, namun di sana, di balik kelelahan, ada sorot baru, keteguhan. Ia tahu waktunya telah tiba. Ester memanggil para pelayannya. Suaranya tenang, tidak tergesa. Ia meminta air untuk membasuh wajahnya. Ia mengenakan pakaian ratu, bukan yang paling mencolok, tetapi yang pantas. Pakaian yang mencerminkan martabat tanpa kesombongan. Mahkota kembali diletakkan di kepalanya, bukan sebagai simbol kuasa, tetapi sebagai alat panggilan. Saat ia berdiri tegak, Ester bukan lagi gadis yatim piatu yang terseret arus sejarah. Ia adalah seorang ratu. Dan lebih dari itu, seorang hamba Tuhan yang siap melangkah. Namun sebelum ia melangkah keluar, ia berhenti sejenak. Ia menutup matanya dan berdoa sekali lagi. Tuhan, katanya pelan, aku akan masuk. Aku tidak tahu apa yang menantiku, tetapi aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Jika aku hidup, biarlah itu untuk kemuliaan-Mu. Dan jika aku mati,
biarlah aku mati dalam ketaatan." Kata-kata itu bukan dramatis, itu adalah penyerahan total. Di luar, Mordekhai merasakan sesuatu di dalam hatinya, sebuah keyakinan yang sulit dijelaskan. Ia tidak tahu apakah Ester akan selamat, tetapi ia tahu bahwa apapun yang terjadi, keputusan itu benar. 3 hari puasa telah mengubah sesuatu. Bukan hukum kerajaan, bukan hati Haman, belum juga keputusan raja, tetapi hati Ester telah diubahkan. Dan dari perubahan hati itulah sejarah akan bergerak. Lorong menuju ruang tahta masih panjang, resiko masih nyata, hukuman mati masih mengintai. Namun satu hal telah jelas, Ester tidak lagi berdiri di antara dua dunia. Ia telah memilih. Ia akan melangkah. Bukan karena ia berani secara alami, bukan karena ia yakin akan selamat, tetapi karena ia percaya bahwa Tuhan berdaulat, bahkan di istana Persia. Dan ketika seorang hamba bersedia berkata, "Jika aku mati, biarlah aku mati," surga memperhatikan. Lorong menuju ruang tahta terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap langkah Ester bergema pelan di lantai marmer yang dingin, seolah istana itu sendiri menyadari bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Udara di dalam pelataran dalam terasa berat, nyaris menekan dada. Para penjaga berdiri tegak di sisi kanan dan kiri, mata mereka waspada, tangan menggenggam tombak dengan kuat. Mereka tidak berbicara, mereka tidak perlu berbicara. Hukum sudah cukup jelas bagi semua orang yang berdiri di tempat itu. Tidak seorang pun boleh masuk ke hadapan raja tanpa dipanggil. Bahkan seorang ratu. Ester berhenti sejenak di ambang pelataran dalam. Dari tempat ia berdiri, ia bisa melihat ruang tahta terbuka di hadapannya. Luas, megah, dan menakutkan. Pilar-pilar tinggi menjulang, dihiasi ukiran singa dan burung elang, simbol kekuasaan Persia. Di ujung ruangan, di atas tahta emas yang berkilauan, Raja Ahasiweros duduk dengan jubah kebesaran dan mahkota kerajaan. Ia sedang memeriksa gulungan-gulungan dokumen. Wajahnya serius, tidak ada senyum, tidak ada tanda bahwa ia sedang menunggu siapapun. Inilah saatnya. Ester menarik nafas dalam-dalam. Tubuhnya masih lemah karena puasa, tetapi kakinya melangkah dengan mantap. Setiap detik terasa seperti 1 abad. Ia tahu begitu ia melangkah sepenuhnya, tidak ada jalan kembali. Para penjaga melihatnya. Ada kilatan terkejut di mata mereka. Beberapa di antara mereka saling melirik. Mereka mengenali ratu, tentu saja mereka mengenalinya. Tetapi aturan tetap aturan. Jika raja tidak mengulurkan tongkat emasnya, mereka akan dipaksa bertindak. Ester melangkah 1 langkah lagi. Jantungnya berdetak keras. Suaranya seolah memenuhi telinganya sendiri. Ia bisa merasakan telapak tangannya dingin oleh keringat. Dalam hatinya, ia berdoa tanpa kata. "Tuhan, sekarang." Raja mengangkat kepalanya. Pandangan mereka bertemu. Waktu seakan berhenti. Dalam sepersekian detik itu, Ester mencoba membaca wajah raja, mencari tanda kemurkaan, kejingkelan, atau ketidakpedulian. Namun yang ia temukan justru sesuatu yang lain. Ada kejutan, ada keheranan, dan perlahan ada kelembutan. Raja berdiri dari tahtanya. Semua orang menahan napas. Tangan raja bergerak. Tongkat emas itu terangkat dan diulurkan ke arah Ester. Tubuh Ester nyaris lemas oleh kelegaan yang membanjirinya. Ia melangkah maju dan menyentuh ujung tongkat itu dengan penuh hormat. Nyawanya diselamatkan. "Apakah yang kau kehendaki, Ratu Ester?" tanya raja dengan suara yang lebih lembut dari yang ia duga. "Permintaan apakah yang hendak kau sampaikan? Sekalipun sampai setengah kerajaan,
akan kuberikan kepadamu." Kata-kata itu terdengar begitu besar, begitu penuh kuasa. Namun, Ester tahu permintaannya tidak bisa disampaikan sembarangan. Ia tidak datang hanya untuk berbicara. Ia datang untuk menyingkap kebenaran. Dan kebenaran membutuhkan waktu. Dengan suara yang tenang, Ester menjawab, "Jika Paduka berkenan, datanglah hari ini ke perjamuan yang telah hamba sediakan bagi Paduka dan Haman." Raja terkejut sejenak, lalu tersenyum tipis. "Baik," katanya. "Panggil Haman, kita akan datang." Tidak ada yang mencurigai apapun. Haman dipanggil dengan segera. Ketika ia menerima undangan itu, hatinya melonjak oleh kesombongan. Diundang ke perjamuan khusus bersama raja dan ratu, berdua saja. Dalam pikirannya, ini adalah bukti bahwa ia berada di puncak kehormatan. Tidak ada seorang pun di seluruh kekaisaran yang lebih diistimewakan darinya. Ia pulang dengan langkah ringan, dada membusung. Ia menceritakan semuanya kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Namun di tengah kebanggaan itu, satu bayangan kembali mengganggu pikirannya. Mordekai. Ketika Haman melewati gerbang istana dan kembali melihat Mordekai yang berdiri tegak tanpa sujud, sukacitanya seketika tercemar. Undangan perjamuan itu seolah kehilangan rasa manisnya. Apa gunanya semua kehormatan ini? Gumamnya dalam hati, jika orang itu masih hidup. Namun ia menenangkan dirinya. Waktunya akan tiba. Maklumat sudah dikeluarkan. Tali gantungan sudah disiapkan. Mordekai akan segera lenyap. Sementara itu, di dalam istana, perjamuan pertama dimulai. Meja-meja dipenuhi hidangan terbaik. Anggur dituangkan ke dalam piala emas. Musik lembut mengalun, menciptakan suasana santai dan akrab. Raja duduk dengan nyaman, Haman duduk dengan wajah berseri-seri, dan Ester mengamati mereka berdua dengan tenang. Raja kembali bertanya, "Apakah permintaanmu, Ratu Ester? Katakanlah." Ester tersenyum kecil. Ia sudah menyiapkan jawabannya. "Permintaanku dan permohonanku," katanya perlahan, "jika Paduka berkenan kepadaku, datanglah besok ke perjamuan yang akan hamba adakan lagi. Besok hamba akan menyampaikan permohonanku." Haman terkejut, namun tidak curiga. Justru sebaliknya, ia semakin merasa istimewa. 2 hari berturut-turut, 2 perjamuan khusus. Baginya, ini adalah tanda bahwa takdir berada di pihaknya. Raja mengangguk setuju. Malam itu, Haman pulang dengan hati berbunga-bunga. Namun lagi-lagi, ketika ia melewati gerbang istana, ia melihat Mordekai masih berdiri, masih tidak berlutut. Amarah Haman meledak. Ia pulang dan memanggil para penasihatnya. "Apa gunanya semua kehormatan ini?" katanya dengan suara bergetar oleh kemarahan. "Jika Mordekai orang Yahudi itu masih hidup." Salah seorang penasihatnya menyarankan sesuatu yang kejam, namun sempurna di mata Haman. "Dirikanlah tiang gantungan yang tinggi," katanya, "dan mintalah izin raja besok pagi untuk menggantung Mordekai di atasnya. Lalu pergilah ke perjamuan ratu dengan hati gembira." Saran itu terasa manis di telinga Haman. Malam itu juga, tiang gantungan didirikan, tinggi, mencolok, dan siap menelan korban. Sementara Haman tidur dengan rencana pembunuhan di benaknya, Ester terjaga. Ia duduk sendirian, memandangi lampu-lampu istana yang berkelip di kejauhan. Ia tahu besok akan menjadi hari penentuan. Ia tahu satu kata yang salah bisa mengakhiri segalanya. Namun ia juga tahu, Tuhan yang sama yang menyelamatkannya di pelataran dalam tidak berhenti bekerja. Ia berdoa lagi. "Berilah aku hikmat," bisiknya, "bukan hanya keberanian." Dan tanpa disadari oleh siapapun, pada malam yang sama, di tempat lain di istana,
Tuhan mulai menggerakkan sesuatu yang tidak pernah direncanakan oleh manusia. Sebuah malam tanpa tidur, sebuah buku sejarah yang dibuka, sebuah detil kecil yang akan membalikkan segalanya. Namun itu adalah kisah untuk bab berikutnya. Malam itu tampak seperti malam-malam lainnya di istana Persia. Lentera-lentera tetap menyala, penjaga tetap berjaga. Angin malam berhembus lembut menyusuri lorong-lorong marmer. Namun tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa malam itu, malam yang sunyi dan tampak sepele, akan menjadi titik balik bagi nasib sebuah bangsa. Di ruang pribadinya, Raja Ahasveros terbaring di atas tempat tidurnya yang luas. Tilai sutra tergantung di sekeliling, melindunginya dari dingin malam. Namun meski tubuhnya beristirahat, pikirannya tidak. Matanya terbuka, ia berganti posisi berkali-kali, tidur tidak datang. Ada kegelisahan yang tidak bisa ia jelaskan. Ia mencoba memejamkan mata, gagal. Ia memanggil seorang pelayan. "Bawakan aku sesuatu untuk dibaca," katanya singkat. Pelayan itu segera pergi dan kembali membawa gulungan kitab sejarah kerajaan, catatan tentang peristiwa-peristiwa penting, jasa-jasa para pejabat, dan keputusan-keputusan masa lalu. Raja mengambilnya tanpa minat khusus. Ia hanya ingin mengusir rasa kantuk. Gulungan itu dibuka. Kata demi kata dibacakan dengan suara datar. Tentang perang, tentang pajak, tentang pemberontakan kecil yang telah ditumpas. Hingga tiba pada satu catatan yang hampir dilupakan. Tentang 2 orang penjaga pintu istana yang pernah merencanakan pembunuhan terhadap raja. Dan tentang seorang pria bernama Mordekhai. Raja mengangkat tangannya. "Berhenti," katanya. Ia duduk tegak. Apa yang telah dilakukan kepada Mordekhai karena jasanya itu? Pelayan itu menunduk. Ia memeriksa catatan sekali lagi. "Tidak ada apa-apa, tuanku," jawabnya pelan. "Tidak ada penghargaan yang diberikan." Kening raja berkerut. Dalam dunia istana, jasa yang tidak dihargai adalah kelalaian besar. Raja terdiam sejenak, lalu bertanya, "Siapa yang ada di pelataran luar sekarang?" "Haman, tuanku. Ia datang pagi-pagi untuk menghadap." Haman. Nama itu terucap tanpa emosi, namun ironi mengendap di udara. "Panggil dia masuk," kata raja. Di luar, Haman berdiri dengan wajah puas. Pagi itu ia datang membawa satu tujuan, meminta izin raja untuk menggantung Mordekhai di tiang tinggi yang telah ia dirikan semalam. Ia membayangkan dirinya akan melangkah ke perjamuan ratu dengan hati ringan setelah musuhnya lenyap. Ia masuk ke hadapan raja dengan penuh hormat. "Haman," kata raja, "apakah yang patut dilakukan kepada seseorang yang hendak dihormati raja?" Haman terkejut sejenak. Namun dalam benaknya tidak ada satupun nama lain selain namanya sendiri. "Siapakah yang lebih layak dihormati raja selain aku?" pikirnya. Dengan senyum lebar dan suara penuh keyakinan, Haman menjawab, "Orang yang hendak dihormati raja hendaknya dikenakan pakaian kebesaran raja. Ia hendaknya dinaikkan ke atas kuda yang biasa ditunggangi raja dengan mahkota kerajaan di kepalanya. Seorang pembesar harus menuntunnya berkeliling kota sambil berseru, 'Beginilah dilakukan kepada orang yang dihormati raja.'" Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah gambaran kejayaan yang ia dambakan. Raja mendengarkan dengan seksama. Lalu ia berkata, dengan nada yang tidak bisa dibantah, "Baik, lakukanlah segera kepada Mordekhai, orang Yahudi itu yang duduk di pintu gerbang istana. Jangan abaikan satupun dari yang kau katakan." Wajah Haman seketika pucat. Darahnya terasa surut dari wajahnya. Kata-kata itu menghantamnya seperti pukulan keras. Mordekhai, orang yang ingin ia gantung, orang yang ia benci, orang yang ia anggap remeh. Namun di hadapan raja, Haman tidak bisa menolak.
Dengan tangan gemetar, ia keluar dari ruang tahta. Tak lama kemudian, pemandangan yang tak pernah dibayangkan siapapun terjadi di kota Susan. Mordekai dipakaikan pakaian kebesaran raja. Ia dinaikkan ke atas kuda kerajaan, dan di depannya berjalan bukan pelayan biasa, bukan pembesar lain, melainkan Haman sendiri. Dengan suara tertahan, hampir seperti orang tercekik, Haman berseru di jalan-jalan kota. Beginilah dilakukan kepada orang yang dihormati raja. Orang-orang tertegun. Mereka saling memandang dengan heran. Mordekai tetap tenang. Tidak ada senyum kemenangan di wajahnya. Tidak ada ejekan. Ia menerima kehormatan itu dengan kerendahan hati, seolah tahu bahwa semua ini bukan tentang dirinya. Setelah prosesi itu selesai, Mordekai kembali ke pintu gerbang istana, tempatnya semula. Sementara itu, Haman pulang ke rumahnya dengan kepala tertunduk. Istrinya dan para penasihatnya mendengarkan ceritanya dengan wajah tegang. Ketika ia selesai, mereka saling berpandangan. Jika Mordekai itu benar-benar orang Yahudi, dan engkau sudah mulai jatuh di hadapannya, engkau tidak akan sanggup melawannya, engkau pasti akan binasa. Kata-kata itu seperti nubuat kelam. Belum sempat Haman menjawab, para pelayan istana datang menjemputnya. Waktunya tiba untuk perjamuan kedua di istana Ratu Ester. Dengan langkah berat, Haman mengikuti mereka. Di ruang perjamuan, suasana tampak hangat. Meja tertata rapi, anggur dituangkan. Raja duduk di tempat kehormatannya. Ester duduk dengan wajah tenang, namun hatinya berdegup kencang. Ia tahu inilah saatnya. Raja kembali bertanya, "Apakah permohonanmu, Ratu Ester? Apakah permintaanmu? Sekalipun sampai setengah kerajaan akan kuberikan." Ester menarik nafas dalam-dalam. Inilah momen yang ia doakan. Momen yang ia puasakan, momen yang bisa mengubah segalanya. Namun sebelum ia berbicara, kita perlu berhenti sejenak. Karena malam tanpa tidur seorang raja, satu catatan kecil dalam buku sejarah, dan satu pertanyaan sederhana telah menggeser roda takdir. Tanpa mukjizat yang terlihat, tanpa suara guntur, tanpa api dari langit, hanya melalui detail kecil. Begitulah cara Tuhan sering bekerja. Ketika manusia tidur, Tuhan berjaga. Ketika kesombongan mencapai puncaknya, kehancuran sudah di depan mata. Dan kini, semua telah siap. Kebenaran akan diungkap, masker akan jatuh, dan kejahatan akan memakan dirinya sendiri. Namun itu adalah klimaks yang akan kita saksikan di bab terakhir. Ruang perjamuan itu sunyi. Anggur masih tersisa di piala emas. Hidangan masih tersaji rapi di atas meja. Namun suasana berubah drastis, seolah udara di ruangan itu menegang, menunggu satu kata yang akan menentukan segalanya. Raja Ahasveros menatap Ester dengan penuh perhatian. Haman duduk di samping, wajahnya masih menyimpan bayang kelelahan dan kegelisahan dari pagi yang memalukan. Inilah saatnya. Ester merasakan detak jantungnya berdentum di dada. Tangannya terkatup di pangkuannya. Ia mengingat malam-malam puasa, air mata, doa-doa tanpa kata. Ia mengingat pesan Mordekai dan kata-kata yang telah mengubah hidupnya untuk masa seperti ini. Ia mengangkat wajahnya. "Jika aku mendapat kasih karunia di hadapan Paduka, ya Raja," katanya dengan suara lembut namun jelas. "Dan jika Paduka berkenan, karuniakanlah kepadaku nyawaku, itulah permohonanku. Dan nyawa bangsaku, itulah permintaanku." Raja terkejut. Ia bersandar sedikit ke depan. "Apa maksudmu, Ratu Ester?" Ester menelan ludah. "Ini bukan sekedar pengaduan pribadi. Ini adalah pengungkapan identitas yang selama ini ia sembunyikan. Sebab kami telah dijual,
Lanjutnya, suaranya kini bergetar oleh emosi yang ditahannya. Aku dan bangsaku untuk dimusnahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Seandainya kami hanya dijual menjadi budak, hamba akan berdiam diri. Tetapi pembinasaan ini merugikan kerajaan Paduka. Ruang perjamuan membeku. Raja bangkit dari tempat duduknya. Matanya menyala oleh kemarahan. "Siapakah dia?" serunya. "Di manakah orang yang berani merencanakan hal seperti itu?" Esther menoleh perlahan. Tatapannya tertuju pada satu orang. "Musuh dan seteru itu," katanya dengan suara yang kini mantap, "adalah Haman, orang jahat itu." Darah Haman seolah membeku. Wajahnya pucat pasi. Piala anggur di tangannya hampir terjatuh. Dunia yang ia bangun dengan ambisi dan kesombongan runtuh dalam satu kalimat. Raja berbalik dan keluar ke taman istana dengan langkah keras. Amarahnya mendidih. Ia menyadari bahwa maklumat yang ia setujui tanpa pikir panjang hampir saja memusnahkan ratu yang ia kasihi dan sebuah bangsa yang tidak bersalah. Di dalam ruangan, Haman tersisa bersama Esther. Ia bangkit dari tempat duduknya dan menjatuhkan diri ke dekat Esther. "Ampunilah aku," katanya terisak, "kasihanilah nyawaku." Namun ketika raja kembali dan melihat pemandangan itu, Haman tersungkur di dekat Esther, kemurkaannya meledak. "Bahkan di istanaku," serunya, "ia hendak mencemarkan ratu." Para pelayan segera menutupi wajah Haman. Salah seorang dari mereka berkata, "Tuanku, tiang gantungan yang didirikan Haman untuk Mordekai, orang yang pernah menyelamatkan nyawa Paduka, masih berdiri di rumahnya." Raja tidak ragu. "Gantunglah dia di sana." Dan demikianlah, Haman yang merancang kehancuran bagi orang lain, binasa oleh rancangannya sendiri. Hari itu, keadilan ditegakkan. Namun, kisah ini belum berakhir. Maklumat kematian masih berlaku. Hukum Persia tidak bisa dibatalkan. Maka raja menyerahkan cincin meterainya kepada Mordekai, orang Yahudi yang dulu ia abaikan, kini ia hormati. Mordekai dan Esther menulis maklumat baru. Bangsa Yahudi diizinkan untuk berkumpul dan membela diri pada hari yang telah ditentukan. Di seluruh wilayah Persia, ketakutan berubah menjadi keberanian. Orang-orang Yahudi berdiri tegak. Mereka tidak lagi bersembunyi. Mereka bersiap bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk bertahan hidup. Dan Tuhan menyertai mereka. Pada hari itu, musuh-musuh mereka dikalahkan, bukan karena kekuatan senjata semata, tetapi karena rasa gentar yang Tuhan taruh di hati bangsa-bangsa lain. Banyak orang bahkan berpihak kepada orang Yahudi karena melihat bahwa Allah mereka menyertai. Ratapan berubah menjadi sorak-sorai. Puasa berubah menjadi pesta. Mordekai mengenakan pakaian kebesaran. Ia berjalan keluar dari istana dengan jubah kerajaan dan mahkota di kepalanya. Orang-orang Yahudi bersukacita, kota Susan bersorak. Dan untuk mengenang hari pembalikan nasib itu, mereka menetapkan sebuah perayaan. Hari Raya Purim. Hari untuk mengingat bahwa undi kematian telah diubah menjadi hari kehidupan. Hari untuk mengenang bahwa Tuhan bekerja bahkan ketika namanya tidak disebut. Hari untuk merayakan bahwa keberanian satu orang dapat menyelamatkan satu bangsa. Esther tidak mendirikan istana baru. Ia tidak menulis monumen untuk dirinya sendiri. Tetapi namanya tercatat dalam sejarah iman sebagai seorang perempuan yang memilih ketaatan di atas kenyamanan dan iman di atas rasa takut. Dari gadis yatim piatu bernama Hadasa, ia menjadi Ratu Esther. Dari seorang yang bersembunyi, ia menjadi suara kebenaran. Dari seorang yang takut mati, ia menjadi alat kehidupan. Dan kisah ini meninggalkan satu pertanyaan bagi setiap generasi. Jika engkau berada di tempatmu hari ini dengan segala yang engkau miliki, siapakah tahu, mungkin engkau pun ada di sana untuk masa seperti ini.